Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pelayanan Renungan Harian Shalom. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berada di rumah maupun yang dalam perjalanan menuju tempat bekerja, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya, Nyonya Tambun, Sintua Pelita Boru Sinaga, dengan sukacita akan melayani Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian sebagai pelayan pendamping pembawa renungan. Renungan di pagi hari ini dibawakan oleh Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung dari HKBP Kedolong Resort Jakarta. Baiklah, kita awali ibadah pagi ini dengan doa yang dibawakan oleh pembawa renungan. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih. Kami muliakan, kami agungkan Engkau, ya Tuhan Bapa yang baik, atas segala kasih setia Tuhan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sampai pada pagi hari yang baru ini. Engkau masih memberi kami nafas kehidupan, keselamatan, kesehatan, dan berkat baru setiap pagi. Tuntun kami Tuhan agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebelum memulai aktivitas kami hari ini, terlebih dahulu kami datang padamu Tuhan, bersekutu denganmu, mendengar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami dengar dapat kami mengerti dan melakukannya, menjadi semangat baru, kekuatan baru, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi dan kuduskan hamba-Mu yang Engkau pakai memberitakan firman-Mu, agar berkenan kepadamu Tuhan, dan kami yang mendengar mendapat pencerahan dan kekuatan baru dalam menjalani kegiatan kami hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Injil Markus pasal 8 ayat 34 sampai pasal 9 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut Aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat
bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Ayat pembimbing bagi kita adalah dari ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Shalom, selamat pagi. Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini sungguh kita semua rakyat Indonesia bersyukur, bergembira, memuji Tuhan atas kasih setianya. Kita dapat merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78 tahun. Umur yang sudah panjang. Marilah kita mengenang perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan dengan darah, air mata, dan nyawa yang gugur membela NKRI. Sekarang, kita semua rakyat Indonesia harus mempertahankan negara tercinta ini dengan sebaik-baiknya agar tetap bersatu, saling mengasihi, saling bergandengan tangan, saling tolong-menolong sesama anak bangsa, agar terciptalah negara yang maju, damai sejahtera, aman sentosa, serta makmur. Agar Tuhan memberkati, melindungi negara kita ini. Sahabat pendengar Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus. Beberapa puluh tahun yang lalu, dunia dikejutkan atas meninggalnya artis penyanyi model yang sangat terkenal dan legendaris di dunia. Hidup dalam glamurnya dunia. Marilyn Monroe, siapa yang tidak kenal dengan nama ini? Meninggal karena overdosis atau kebanyakan menelan obat. Dia sudah mendapatkan segala yang diinginkannya. Kekayaan, ketenaran, kecantikan. Namun, ia kehilangan nyawanya. Rasanya seperti sia-sia segala usahanya untuk menjadi orang terkenal. Mempunyai segala-galanya, yang pasti dia bekerja keras untuk mendapatkan semuanya itu. Bahkan mungkin banyak pengorbanannya. Semua jerih payahnya, jerih lelahnya, harta, ketenaran, kecantikan ditinggalkannya. Tidak ada yang bisa dia bawa. Sungguh sangat menyedihkan. Marilyn Monroe kehilangan nyawanya. Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Selama tinggal di dunia ini, kehidupan yang dijalani banyak yang mengikuti arus dunia, menikmati hiruk-pikuknya gemerlapan kehidupan dunia, berusaha sebanyak mungkin mengumpulkan uang, harta, karena sangat dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan yang harus selalu ada. Semua orang bekerja sekeras mungkin untuk menghidupi keluarganya dengan mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. Sandang, pangan, pendidikan anak-anak, tempat tinggal yang layak, yang nyaman agar sejahtera. Ini sangat wajar. Tetapi harus juga dapat membagi waktu untuk beribadah, untuk mendahulukan Tuhan dengan bersaat teduh sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Karena berkat Tuhan itu berasal dari Tuhan. Sekeras apapun bekerja, kalau Tuhan tidak memberi, semuanya sia-sia. Seperti di Amsal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Janganlah kita bekerja mengumpulkan harta dengan cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara. Yang penting dapat uang atau cuan.
dengan melupakan Tuhan, agar terlihat makmur kaya raya dengan segala kemewahan yang menimbulkan kesombongan, tinggi hati, dan maunya dihormati. Memandang sebelah mata melihat orang yang kekurangan. Inilah gambaran orang yang mencintai uang. Sebab cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tertulis di 1 Timotius 6 ayat 10. Benar, uang itu sangat berperan, tetapi uang itu bukanlah segala-galanya. Sahabat RPK yang terkasih, sebagai umat Tuhan, orang Kristen harus selalu mengingat nas firman Tuhan kita pada hari ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Untuk siapa yang dicarinya, kalau tidak dinikmatinya? Berlelah-lelah, bersusah payah mengumpulkan harta, kekayaan, sampai lupa bersosialisasi, lupa beribadah, lupa keluarga, lupa pada penciptanya, lupa siapa yang memberi berkat, mencari kesenangan sesaat, menikmati kesenangan dunia, menikmati glamurnya kehidupan dunia dengan tawaran yang menggiurkan. Tanpa terasa, tubuh semakin lelah, semakin rentan, penyakit pun datang menggerogoti. Hidup pun berakhir. Semua yang dicari dengan susah payah, dengan jerih lelah, ditinggalkan. Nyawa tidak dapat dibeli dengan uang ataupun harta. Nyawa kembali kepada pemiliknya. Kehidupan kekal tidak sempat dipersiapkan, tidak sempat diraih. Sungguh sangat menyedihkan. Kemanakah akhirnya? Sahabat RPK, selama masih ada kesempatan, mari kita cari Tuhan Yesus. Datang padanya, memohon ampun dan hidup benar di hadapannya. Dan juga sebagai umat Tuhan yang sudah merasakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menyelamatkan kita, umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa, agar mempunyai tujuan hidup. Bukan hanya di kehidupan sementara di dunia ini saja. Alangkah malangnya kita bila hanya meraih kehidupan yang sementara ini saja. Tujuan hidup kita, kehidupan kekal di sorga mulia kelak, di tempat yang tiada tangis dan air mata, di rumah Bapa di sorga abadi. Sahabat RPK yang kasih Tuhan Yesus, apa yang dapat kita petik dari renungan kita pada pagi ini? Yang pertama, di dalam mencari uang, jangan sampai lupa waktu dan menghalalkan segala cara. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Yang kedua, hidup di dunia ini hanya sementara. Mari kita pergunakan dengan baik dan benar, mendahulukan Tuhan sebelum melakukan pekerjaan dengan bersaat teduh berdoa. Karena seperti kata Martin Luther, setengah dari pekerjaan adalah karena doa. Sambil berdoa bekerja, ora et labora. Yang ketiga, harus diingat, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Sia-sialah apa yang dia cari. Namun tidak menikmati, terlalu semangat mencari uang, mengumpulkan harta, kehidupan kekal tidak sempat diraih. Harus ada keseimbangan, karena tujuan hidup kita kehidupan kekal di sorga. Sebagai penutup, mari kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3. Kidung Jemaat nomor 400 ayat 3. Kudaki jalan mulia. Mari kita bersama-sama menyanyikannya. Ku
ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi yang teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di sorga atas sapaan firman-Mu yang begitu indah di pagi hari ini, yang mengingatkan kami apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Ajar kami Tuhan untuk hidup benar di dunia ini, agar kami mempunyai tujuan hidup di kehidupan kekal di sorga. Tuntun kami Tuhan agar selama hidup di dunia ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di pagi ini kami bawakan kehadirat-Mu, sahabat pendengar Radio Pelita Kasih dimanapun berada. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, rumah tangganya, dan cukupkan apa yang perlu. Yang sakit Tuhan jamah, oleh bilur-bilur-Mu sembuh. Yang berduka, hiburkan dan kuatkan Tuhan, karena Engkaulah Tuhan Yesus penghibur sejati. Yang bergumul oleh karena ekonomi, keuangan, pekerjaan, keluarga, anak, jodoh, iman percaya pada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, kasihani kami, agar terlepas dari segala pergumulan dan mendapat jalan keluar, dapat bersuka cita, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bapa di sorga, kami bawakan kehadirat-Mu anak cucu kami, jemaat-Mu yang masih menempuh pendidikan, dari mulai PAUD, TK sampai perguruan tinggi. Berkati Tuhan, berikan hikmat bijaksana, kepintaran, kecerdasan, roh kerajinan, serta takut akan Engkau Tuhan, agar dapat mengikuti pendidikannya dengan baik dan berhasil tepat waktu dengan nilai yang prima. Lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat. Pasukan malaikat-Mu Tuhan yang menjagai mereka. Bapa di sorga, berkati bangsa dan negara kami yang baru saja merayakan ulang tahun ke-78 tahun. Biarlah negara kami ini semakin maju dan jaya, saling mengasihi, saling menghormati sesama anak bangsa. Jauhkan dari segala kejahatan, korupsi, tindak kriminal, ketidakadilan, dan berikan Tuhan damai sejahtera. Berkati pemimpin negara kami, mulai dari presiden, wakil, para menteri, sampai kepada RT. Berilah Tuhan roh takut akan Engkau, serta menjunjung kebenaran, keadilan, serta bertanggung jawab. Juga rencana untuk pemilihan pemimpin negara kami, beserta MPR, DPR, di pusat dan di daerah. Berikan Tuhan suasana yang aman, damai, serta yang terpilih, pemimpin yang takut akan Tuhan, berwibawa, bijaksana, pintar, cerdas, yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, yang berpihak kepada rakyat. Terima kasih Bapa. Berkati Tuhan Radio Pelita Kasih beserta seluruh personilnya, agar semakin maju jaya dan tetap menyuarakan kebenaran firman-Mu. Juga siarannya semakin banyak penggemarnya dan berkualitas, serta banyak pendengar yang terberkati. Bapa di sorga, berkati gereja-Mu Tuhan dimanapun berada, agar tetap berdiri kokoh menyuarakan kebenaran firman-Mu. Persatukan, saling mendoakan, agar semakin banyak orang yang menjadikan Tuhan Yesus Juru Selamatnya. Berkati gereja-Mu HKBP, khususnya HKBP Kernolong, agar sehati sepikir, pendeta, Bible Pro, majelis, jemaat, dalam seluruh pelayanannya, agar nama Tuhan Raja Gereja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami yang kurang sempurna. Sempurnakan Tuhan Yesus. Kami percaya
Engkau mendengar doa kami ini dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, seperti kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Penebus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan beberapa informasi berikut ini. Bila Anda ingin merespon renungan pada pagi hari ini, dapat menghubungi Ibu Sintua JDH Silitonga Rame Boru Marpaung di nomor HP 0822 116 08600. Dan jika sahabat RPK ingin mendengar ulang renungan ini, dapat mendengarkan di YouTube kanal HKBP Kernolong. Tersedia juga renungan malam setiap pukul 20 WIB. Renungan harian Salum ditulis oleh para hamba Tuhan dari berbagai gereja. Saat ini didiskusikan secara online. HKBP Kernolong memiliki ruang serbaguna berkapasitas 350 kursi, bisa dibagi menjadi 2 bagian. Bagi yang membutuhkan ruang serbaguna, dapat menghubungi Ibu Sinurat di nomor HP 0813 8614 2835 atau langsung ke nomor telepon di 021 390 9785 atau dengan Ibu Sintua Nyonya Lumban Raja Boru Situmorang dengan nomor HP 0821 1470 7797. Jam ibadah dan gembala. Jam ibadah minggu dilaksanakan 5 kali, yaitu 1. Ibadah sekolah minggu pukul 7 WIB. 2. Ibadah remaja pukul 7 WIB. 3. Ibadah umum pertama pukul 7 berbahasa Indonesia. 4. Ibadah umum kedua pukul 9.30 berbahasa Batak. Dan kelima, ibadah umum ketiga pukul 18 berbahasa Indonesia. Digembalakan oleh Pendeta Robert S. Pandiangan MTH, Pendeta Teti Dorinda Boru Sitompul STH, Bibel Fro Juliani Boru Tahriorang, bersama 28 orang sintua. Tim doa. Bagi Anda yang ingin didoakan dapat menghubungi Nyonya Tampu Bolon Sintua Hotmatiur Boru Manurung di nomor HP 0878 7547 8383. Gereja HKBP Kernolong adalah gereja pertama di luar Pulau Sumatera. Pada tanggal 20 September 2023 akan memasuki usia yang ke-104 tahun. Perayaan hari ulang tahun ke-104 HKBP Kernolong dan Pesta Gotilon 2023 akan dirayakan pada tanggal 1 Oktober 2023. Segenap pengurus Renungan Harian Shalom menyampaikan salam kasih kepada seluruh pendengar setia dan pendukung acara ini. Kepada jemaat Tuhan interdenominasi dan seluruh jemaat HKBP dimanapun berada, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Horas.